Oke, terima kasih Lisa. Ya, selamat siang semuanya. Eh, Seperti yang sudah disampaikan Lisa tadi, materi Solution Camp hari ini itu adalah smart logistik ya. Jadi solusi untuk di ya pergudangan bisa dibilang. Ya. Nah, nanti di sini saya dibantu sama Pak Daniel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait apa namanya solusi hari ini gitu ya. Jadi bisa ditanyakan di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat, tapi di kolom Q&A. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai untuk solusi hari ini. Jadi nanti ada 4 hal yang akan kita bahas, gitu ya, mulai dari latar belakang solusinya, lalu gambaran solusinya seperti apa, lalu yang ketiga pengenalan solusi. Jadi nanti di sini fokusnya akan lebih banyak di pengenalan solusinya, seperti apa produknya, apa saja yang digunakan itu. Lalu yang terakhir use case ya atau successful case dari customer yang sudah menggunakan solusi seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama terkait latar belakang kebutuhan kenapa solusi logistik ini diperlukan, gitu ya. Nah, sekarang ini ya pertumbuhan eh, kebutuhan akan online ya, pembelanjaan online atau e-commerce itu kan makin besar ya. Yang kita tahu di sini marketplace juga makin banyak ya. Nah, dari kebutuhan itu juga pastinya dibutuhkan untuk pengiriman ya ataupun juga pergudangan untuk menyimpan eh, apa namanya produk-produk yang nantinya akan di uh, purchase atau dibeli oleh customer gitu kan. Nah, di pergudangan sendiri ada dua hal gitu ya yang jadi konsep gitu ya terkait kecepatan waktu dan juga biayanya berapa gitu kan. Kan kita pasti bicara di situ gitu kan. Seberapa cepat gudang ini bisa mengirimkan, kan, tapi harganya juga pastinya jangan terlalu mahal kan. Dua hal ini yang menjadi penentu nih ya. Satu e-commerce ini akan pakai pergudangan siapa gitu kan. Nah, di sini kompetisi antara biaya yang murah dan juga ketepatan waktu atau kecepatan pengiriman ini yang menjadi dasar perusahaan-perusahaan di bidang logistik ini mencari solusi gitu ya untuk sistem digitalisasi dan juga mungkin otomatisasi gitu ya yang bisa membantu mereka ini mencapai harga yang kompetitif dan juga servis yang cepat gitu ya. Nah, dari kebutuhan tadi, pastinya ada beberapa segmen sebetulnya ya yang harus dilalui gitu ya. Eh, Mulai dari penyimpanan ya. Dan ini juga bisnisnya biasanya berbeda-beda gitu ya. Ada yang fokusnya di penyimpanan dan packing atau di gudangnya. Lalu nanti untuk transportasi atau pengiriman kan beda lagi gitu ya. Kurirnya lah bisa dibilang kurirnya beda lagi gitu kan. Sampai nanti di titik terakhir ya, sampai yang eh, kirim langsung ke rumah gitu ya. Atau di sini kita bilangnya last mile atau mil terakhir gitu ya. Nah, ini kan biasanya kurir yang langsung ke rumah. Nah, nanti solusinya seperti apa gitu. Nah, di tiap-tiap bisnis ini kita sudah menganalisa kebutuhannya gitu ya, seperti di gudang gitu kan. Nah, di sini kita perlu solusi untuk efisiensi waktu pengambilan barang, terus ada yang keluar, itu pencatatannya seperti apa, barang-barang yang keluar ataupun masuk gitu kan. Nah, terus untuk di pengiriman, di transportasi itu butuh solusi untuk eh, pelacakan si kendaraan ini udah sampai mana, ya pengen melihat status si drivernya seperti apa gitu ya. Eh, Cara mengemudinya gimana supaya mengurangi resiko kecelakaan yang mungkin juga akan menimbulkan resiko sampai ke customer ya. Kalau kecelakaan barangnya jadi rusak ataupun hilang gitu kan, resiko yang
ingin dihindari gitu ya. Sampai nanti ke pusat penugasan atau proses bongkar muat ya, truk-truknya juga, sampai nanti di last mile-nya seperti apa gitu ya. Nah, dari latar belakang itu kita coba gambarkan solusinya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita bagi jadi tiga ya. Jadi di kawasan logistiknya sendiri atau di area pergudangannya itu nanti ada beberapa solusi seperti akses yang menggunakan facial recognition. Jadi kita manage siapa saja orang yang boleh masuk, siapa saja orang yang boleh keluar gitu ya, untuk meminimalisir barang yang hilang ataupun akses orang yang tidak dikenal. Lalu juga mungkin diperlukan manajemen alat pelindung diri. Jadi untuk orang yang keluar masuk di sana harus menggunakan APD lengkap gitu. Lalu ada solusi pencegahan kebakaran. Ini juga krusial ya, kalau sampai kebakaran aset ataupun barang-barang itu bisa hilang. Lalu pelacakan parcel, manajemen parkir sampai manajemen keluar masuk kendaraan. Nah, lalu untuk di jalur pengiriman atau transportasi, di sini nanti ada solusi mobile monitoring. Lalu solusi untuk menganalisa perilaku pengemudinya atau driver behavior analysis. Lalu pelacakan posisi ya berdasarkan GPS. Lalu ada jaminan kualitas barang ya, dan juga deteksi ketinggian bahan bakar atau fuel consumption-nya dari kendaraan yang dipakai tadi sampai nanti di pengiriman ke konsumen ya. Gimana manajemennya untuk pusat sampai manajemen untuk approval, sorry bukan approval, evidence gitu ya, bukti saat pengambilan dan pengirimannya. Nah, jadi ini solusi nanti yang akan kita bahas. Nah, kita akan bahas itu di konten selanjutnya. Nah, sebelumnya sebagai gambaran ini adalah nantinya device-device yang akan kita gunakan ya. Jadi di topologi ini tadi ada solusi pusat pemenuhan atau di gudangnya ya bisa dibilang itu ada beberapa kamera seperti kamera untuk pendeteksian APD, lalu ada di comment center nanti ada visualisasi AR menggunakan kamera Panovu, ada pelacakan parcel, pelacakan barang ya, monitoring barangnya ini posisinya di mana dan lain-lain. Lalu ada metal detector, pengecekan orang yang keluar itu harus tidak membawa apa-apa ya. Pastikan hal itu menggunakan metal detector dan juga ada akses menggunakan wajah. Lalu di jalur pengiriman ada mobile solution. Di mobile solution ini perangkatnya nanti bisa menggunakan dashcam ya, bisa menggunakan mobile recorder dan beberapa sensor untuk mendeteksi tadi misalnya konsumsi bahan bakar ya, kita ada full sensor atau pintu ya, door status. Jadi door sensor ini kita pakai untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan di waktu di jalan eh, kan biasanya dikirim pakai truk gitu ya. Nah, truknya ini dibuka di tengah jalan terus barangnya mungkin diambil gitu ya. Eh, untuk mengurangi resiko seperti itu, untuk status pintu bisa dimonitoring juga. Lalu ada monitoring di waktu penugasan gitu ya. Ini ada dock management, ada manajemen keluar masuk kendaraan sampai nanti di pengiriman terakhir itu ada digital signage box gitu ya. Dan juga kamera untuk monitoring. Nah, device-device ini nantinya akan diawasi atau dimonitoring dan juga di manage di command center itu menggunakan platform Hik Central gitu ya. Di command center selain ada Hik Central juga pasti ada smart wall atau video wall dan juga ada server lain ya jika dibutuhkan misalnya seperti recording server. Nah, ini nanti tergantung kebutuhan dari customer sendiri gitu ya. Apakah memerlukan perekaman yang terbackup sampai di command center atau cukup di lokasi aja gitu ya. Di lokasi kan sebenarnya ada NVR. Nah, apakah dengan NVR ini cukup atau perlu backup sampai ke command center gitu ya, itu nanti balik lagi ke kebutuhan customer seperti apa. Nah, di topologi ini kita bisa membuat solusi seperti itu.
Ya, oke, kita akan masuk ke pembahasan solusinya. Jadi yang pertama ini untuk manajemen kawasan logistiknya. Jadi di sini ada beberapa hal ya yang perlu di manage ya selain site-nya itu sendiri. Ini mungkin paling umum ya, jadi menggunakan CCTV untuk mengontrol perimeter, mendeteksi apakah ada orang masuk atau enggak ya, intrusion, detection, ya itu di manajemen site. Lalu manajemen keluar masuk kendaraan, ya, lalu manajemen personil tadi, nah kan, pengenalan wajah, APD, ya, pemeriksaan suhu dan lain-lain. Sampai manajemen barang juga. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama untuk manajemen site dulu. Jadi untuk area logistik ini pasti ada beberapa area yang perlu diawasi gitu ya. Nah, salah satunya untuk pengawasan secara menyeluruh gitu ya. Di Vision kita memiliki dashboard yang kita sebut visualisasi AR ya, atau AR ini singkatan dari augmented reality. Jadi di dashboard ini ya, eh, mungkin agak sedikit berbeda dengan dashboard CCTV atau dashboard command center pada umumnya, di mana dashboard itu berisi CCTV, misalnya ada 100 gitu ya, kayak ditampilin di monitor dengan 100 CCTV gitu ya, bagi-bagi berapa. Nah, di sini pendekatannya agak sedikit berbeda. Jadi kita menggunakan kamera. Kamera yang dipakai itu ada tandem view, ya, bisa tandem view, bisa panoramic PTZ ataupun panoramik biasa, gitu ya. Nah, kamera ini ya, khususnya lensa panoramiknya itu dipakai untuk menampilkan area keseluruhan dari si kawasan logistiknya itu atau pergudanannya. Ya, jadi misalnya seluas ini gitu kan. Nah, kamera tandem view atau kamera panas yang kita pasang di sini itu untuk mengcover seluruh area ini. Di mana area ini nanti kita bisa berikan seperti mapping ya atau icon-icon seperti ini ya. Jadi kita kasih icon di sini. Nah, arti icon ini apa? Jadi ini tergantung device-nya yang kita pasang apa. Misalnya di sini ada CCTV gitu ya, kita bisa taruh di sini. Oh, ini CCTV parkir, ini CCTV office, ya, ini CCTV apa gudang C misalnya. Kita bisa kasih nama dan kita bisa dengan mudah mengakses kamera itu dengan cara mengklik ya ikon-ikon tadi. Nah, ini contoh penggunaannya. Ya, selain ada mapping dari device yang terpasang, itu kita juga dapat informasi terkait status perangkat ya di sebelah kirinya itu juga ada. Nah, ini ada kita mau lihat di area keluar masuk itu kan, ya tinggal klik. Gitu. Kalau ini di area apa misalnya eh, produksi gitu atau QC misalnya, kita cukup klik. Gitu. Selain itu kita juga bisa mengawasi area sekitar. Nah, di solusi ini kamera yang dipakai itu kamera yang dual lens biasanya. Jadi ada kamera, sorry, ada lensa panoramik ya untuk panoramik area seperti ini, dan satu lagi lensa PTZ. Ya, lensa PTZ-nya yang di bagian bawah tadi. Nah, lensa PTZ-nya ini kita bisa pakai untuk melihat objek yang lebih jelas gitu. Contoh misalnya di bagian bawah itu ada orang jalan gitu. Nah, kita pengen tahu siapa sih itu. Nah, kita bisa zoom ke arah sana menggunakan lensa PTZ-nya. Jadi kalau secara interface ya bisa dibilang ini lebih terlihat lebih canggih, lebih futuristik gitu ya, dan penggunaannya juga lebih mudah karena informasi-informasi itu kita bisa baca dari sini. Ya, nah, ini dikasih fase, kita bisa klik, kita mau lihat statusnya seperti apa. Bisa. Nah, ini contoh kalau kita pengen nge-zoom ya ke arah mobil ini, ke arah truk, nanti otomatis si PTZ itu akan nge-zoom ke arah sana.
ya, tampilan si PTZ lensa zoomnya, ya. Dari jarak sejauh tadi kita bisa lihat, oh yang parkir di sana plat nomor sekian, statusnya lagi apa, itu bisa kita lihat kayak gitu. Nah, ini dashboard augmented reality atau AR. Selanjutnya di sini untuk proteksi perimeter. Jadi selain tadi kita awasi secara luas ya, secara menyeluruh menggunakan kamera tandem full atau panovu dengan dashboard AMR. Kamera-kameranya yang dipasang di sekeliling perimeter ini juga ada beberapa opsi ya. Yang pertama ada thermal kamera. Ya, thermal kamera ini dia punya keunggulan di mana untuk area yang panjang ya, luas seperti ini ya, dari titik kamera sampai ke depan itu jauh, misalnya pagarnya panjang, terus areanya juga gelap, minim cahaya gitu. Nah, ini cocok menggunakan kamera thermal karena di kamera thermal dia itu bisa mendeteksi objek dengan lebih akurat gitu ya, tanpa terpengaruh eh, situasi cahayanya seperti apa nih, apakah gelap atau apa silau, itu kamera thermal tidak terpengaruh ya. Dia tetap bisa deteksi objeknya secara akurat dan juga cepat. Ya. Nah, ini kalau bisa dilihat tadi, ketika orangnya itu lewat dari atas, itu objeknya masih sangat kecil ya. Artinya masih sangat jauh, tapi kamera bisa mendeteksinya itu secara akurat ya dan juga cepat. Jika dia lewatin garis biru, garisnya berubah langsung jadi warna merah. Gitu. Nah, ini keunggulan dari thermal kamera tadi. Ya, untuk mengurangi resiko ada intruder ya yang lompat dari pagar itu. Nah, kita bisa pasang itu di luar maupun di dalam ya untuk garis pendeteksinya. Jadi ada misalnya ada kemungkinan orang dari dalam lompat keluar kan juga bisa. Jadi ini di sini dibuat dua untuk garis. Nah, garis ini ya bisa terintegrasi juga dengan sistem IP speaker. Ya, jadi IP speaker ini akan otomatis mengeluarkan notifikasi atau suara gitu ya, yang sudah kita rekam sebelumnya. Misalnya tadi ada trigger gitu, nanti speakernya otomatis play audio gitu, eh, memperingati si orang ini supaya jangan mendekati pagar misalnya. Itu bisa kita lakukan seperti itu ya. Jadi kita bisa rekam suara, nah nanti suara ini kan otomatis di play ketika ada kejadian atau ada event. Gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa opsi juga yang bisa disesuaikan dengan lokasi ya. Apakah itu di jalan, apakah itu di kantornya, indoor, gitu ya, office ya. Di sini untuk area internal road atau area jalan internalnya, karena si pergudangannya ini sangat luas, jadi mungkin akan ada beberapa jalan juga yang digunakan oleh si kendaraan ini mencapai titik bongkar muatnya. Ya. Nah, di jalanan ini dia pengelola pergudangan menentukan nih batas kecepatan dari kendaraan yang lewat itu tidak lebih dari berapa kilometer per jam gitu ya. Misalnya di sini misalnya 40 batas kecepatannya. Ya. Jadi ketika ada kendaraan yang lewat, misalnya overspeed di atas 40 kilometer per jam, maka kita bisa dapat data kendaraannya ya. Jadi kayak dia langsung snapshot, oh plat nomor yang overspeed itu ini, atau juga mungkin kita bisa tempatkan kamera-kamera pengenalan wajah ya, atau face recognition di beberapa area yang eh, apa namanya kritikal gitu ya, krusial, untuk memudahkan nantinya melakukan pencarian orang. Atau mungkin ada beberapa area yang memerlukan eh, pendeteksian khusus seperti misalnya di area penyimpanan ya ada resiko pencurian, terus ada resiko kebakaran juga gitu kan. Nah, di sini kita bisa menggunakan kamera thermal. Jadi kamera thermal di sini kita bisa gunakan thermalnya itu untuk mendeteksi
Apabila ada titik api, dia akan langsung men-trigger alarm. Tahu juga ketika ada intruder tadi, dia kirim alarm. Ya. Nah, untuk di area office sendiri, sebenarnya nanti ini cukup fleksibel ya, karena di Vision kita punya banyak line up produk CCTV yang bisa menyesuaikan dengan situasi lobbynya saat ini. Nah, nah, di sini untuk pemantauan itu ya kita biasanya lobby itu areanya luas kan. Nah, di sini ada panoramic kamera. Ya, panoramic kamera yang bentuknya dome bisa, yang bentuknya bulat bisa, atau menggunakan kamera fisheye gitu ya, itu juga bisa. Ya, ini nanti menyesuaikan aja dengan kondisi area lobbynya seperti apa. Oke, nah ini untuk thermal ya. Jadi di area pergudangan ini kan banyak barang-barang yang sudah terbakar karena mostly kardus ya, kebanyakan kardus. Ini sangat dilarang ya merokok di area sini misalnya. Nah itu kita bisa deteksi juga menggunakan thermal kamera. Dan kalau ada titik api, kita ingin mendeteksi itu sedini mungkin gitu ya. Jadi jangan nunggu apinya besar baru ketahuan gitu kan. Nah, mungkin di gudang ini juga ada sistem fire alarm ya, kayak smoke detector misalnya, atau fire alarm system yang sudah existing. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan sistem pendeteksian api dari kamera vision gitu ya. Jadi kalau smoke detector itu kan konsepnya dia mendeteksi asap gitu ya. Nah, asap ini timbul mungkin karena apinya sudah besar gitu ya. Eh, Objek-objek yang dibakar atau yang terbakar itu sudah banyak, baru dia nimbul asap, dan apalagi pergudangan itu biasanya ceilingnya tinggi, ya jadi posisi smoke detector juga cukup di atas, dan asap itu harus cukup banyak baru terdeteksi oleh smoke detector, gitu ya. Ini mungkin akan terlambat gitu ya, karena apinya sudah terlalu besar. Kalau kita menggunakan thermal, bisa dibilang kita bisa meminimalisir risiko kebakaran tadi karena kita bisa deteksi sedari dini gitu ya, dari kecil apinya itu bisa deteksi. Atau bahkan misalnya ada mesin-mesin gitu ya, kayak di conveyor gitu, itu kita bisa monitoring juga suhunya. Ya, kalau suhunya overheat, ya terlalu panas, ya mungkin akan ada resiko mesinnya rusak atau meledak. Itu bisa kita awasi juga menggunakan thermal camera. Ya, nanti warningnya atau alarmnya dia akan tetap kirim ke command center. Di command center mungkin akan verifikasi gitu ya, pengecekan bener nggak gitu ya itu alarm dari api atau notifikasi dan ada api. Nah, setelah verifikasi, baru bisa action dari si security-nya. Nah, ya, sebenarnya di security kita juga bisa kasih peringatan yang dikirim ke aplikasi mobile juga. Jadi dia bisa tahu. Oke, di area entrance, ya di area depan, eh, untuk keluar masuk selain kendaraan tadi, ya kita juga ingin memastikan pejalan kaki atau pedestrian itu juga bisa masuk ke kawasan logistik, tapi juga tetap aman. Gitu ya. Nah biasanya di sini akan terpasang turnstile atau swing barrier gitu ya. Dan juga untuk device-nya bisa menggunakan facial recognition gitu ya, yang kita tahu pendeteksiannya sekarang sudah cepat dan akurat gitu ya. Meskipun menggunakan masker tetap bisa terdeteksi. Ya. Nah, di sini di area yang gelap ataupun bahkan cuaca buruk, kalau lagi hujan itu, dia tetap bisa melakukan pembacaan. Ya. Oke, nah untuk karyawan ya karena eh, digunakan untuk absensi, ya, perangkat face recognition tadi dia juga bisa ngasih informasi gitu kan ke orang yang masuk ke kawasan logistik itu karyawan atau bukan gitu ya, apakah tamu gitu kan pekerja, itu dia bisa beda di situ. Nah, dan yang penting adalah dia bisa menghasilkan report
ya, report terkait absensi. Di sini ada 23 jenis laporan, ya, di mana untuk jenis filenya sendiri ini bisa diekspor ke PDF, ke Excel maupun ke CSV, ya. Jadi cukup fleksibel untuk jenis laporannya. Dan yang paling penting adalah karena ini di area kawasan logistik, kerjanya kan juga nggak sedikit ya, banyak. Nah, di jam-jam tertentu ini mungkin akan ada penumpukan, ada antrian karena di waktu yang bersamaan orang ingin masuk kantor, di waktu yang bersamaan juga mungkin mereka pulang gitu ya, ganti shift misalnya. Nah, sini juga ada device yang bisa mendeteksi 5 orang sekaligus ya. Jadi 5 orang itu langsung dideteksi siapa aja orangnya dan data ini dijadikan data absensi. Enggak antriannya nggak terlalu panjang karena harus membaca wajah satu persatu. Gitu. Ya. Dan biasanya juga di eh, apa namanya kawasan logistik atau bahkan kantornya gitu ya perkantoran pun akan ada sistem penggajian atau payroll gitu ya. Ini akan terintegrasi dengan sistem payroll. Nah, kita bisa melakukan integrasi dengan pihak ketiga itu ada 2 cara. Gitu ya. Yang pertama melalui integrasi database, ya. Jadi di Hipsatwa sendiri kita mendukung beberapa jenis database, ada Postgre, ya. Ini secara default kita dukung Postgre, tapi ada beberapa opsi lain seperti SQL Server, Oracle maupun MySQL, ya, yang bisa kita apa namanya ajak kerjasama lah gitu ya dengan payroll-nya. Nah, untuk integrasi selain lewat database bisa juga lewat open API. Jadi kalau sistem payroll-nya mintanya lewat API gitu ya, ya di Central Professional juga bisa kasih data lewat API. Nah, untuk produknya sendiri ya yang kita rekomendasikan itu face recognition ya. Walaupun di alat Minimo ini dia ada yang sudah mendukung metode autentifikasi lain ya seperti wajah, sidik jari, fingerprint, kartu ataupun QR ya atau PIN, itu dia tidak support. Ya. Ini seperti apa namanya ilustrasinya lah ya. Biasanya di depan itu nanti ada barrel gate atau walkthrough, terus untuk masuk ke area kerjanya nanti ada swing barrier atau first file untuk membatasi ya orang yang keluar masuk. Nah, di slide ini kalau untuk aksesnya kan sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang mau kita highlight di sini adalah untuk displaynya ya. Displaynya ini nanti yang akan menampilkan konten-konten sesuai kebutuhan. Gitu ya. Kalau di video tadi, di sini setelah orang masuk, ya, nah nanti di sini ada video ya. Nah video ini biasanya video apa induksi gitu ya, pengenalan untuk peraturan-peraturan di area ini harus seperti apa, tidak boleh apa, gitu ya. Itu bisa gunakan display gitu ya, video. Nah ini digital signage ya yang dipakai, gunakan digital signage. Oke, dari sisi HR ya, selain perlu manage eh, karyawan dari segi absensi, di sini dia juga perlu mengelola orangnya itu sendiri dengan jumlah yang banyak. Ya, artinya karyawannya bisa ratusan, bisa ribuan. Nah, biasanya kendalanya adalah apakah harus untuk pendaftarannya ini eh, satu-satu gitu ya. Bisa nggak kalau misalnya kita sekarang udah punya data nih, gitu ya. Nah, data ini kita sinkronkan dengan HCP, jadi kita nggak perlu daftar lagi, gitu ya. Nah, di situ memungkinkan juga untuk melakukan manage person atau pendaftaran tamu gitu ya dengan
integrasi ke Microsoft Active Directory gitu ya. Jadi di sini untuk person yang mengakses link centralnya nanti juga bisa terintegrasi dengan logiknya Microsoft Active Directory gitu. Jadi nggak perlu buatin akun lagi, tapi nanti udah terintegrasi sama si Microsoft Active Directory gitu. Dan di sini kita juga bisa tentukan siapa saja yang bisa akses akunnya. Terus akun ini bisa akses menu apa aja gitu kan, itu bisa dibatasi dari center profesional. Jadi nggak sembarangan orang bisa akses si platform HCP ini. Oke. Selanjutnya di sini ada solusi untuk manajemen kendaraan ya. Nah, di sini solusi yang pertama adalah untuk solusi keluar masuknya dulu. Jadi keluar masuk kendaraan ini kita verifikasi berdasarkan kamera ya. Jadi kamera ANPR yang kita pasang ini membaca plat nomor, lalu dia akan memverifikasi apakah kendaraan itu boleh masuk atau sudah terdaftar atau enggak gitu ya. Kalau misalnya terdaftar ya otomatis gate-nya nanti akan terbuka. Oke. Nah, di di area parkir ini ya selain eh, mendeteksi kendaraan yang keluar masuk, kita juga bisa melakukan eh, analisa ya terkait kendaraan yang masuk ini, eh, datanya apa aja gitu kan yang bisa kita dapat selain plat nomor ya. Jadi selain plat nomor itu ada jenis kendaraan, ada warna kendaraan, terus ada brandnya ya, mereknya apa, Toyota gitu ya, Honda dan lain-lain. Terus arahnya gitu, arahnya dari mana, itu kita bisa sebut juga. Nah biasanya untuk kendaraan-kendaraan ini jika ingin lebih aman ya, atau lebih safe, biasanya dia memerlukan dual verifikasi gitu. Jadi selain plat nomor yang match, drivernya juga harus sesuai. Nah itu juga possible. Ya, jadi kalau ada permintaan kayak gitu, di Vision juga bisa. Ya. Nah apa aja yang bisa kita provide di sini, mulai dari kamera, ya terus alang parkirnya, ya gerbangnya ini, terus radar, ya seperti trigger radar atau coil gitu, itu kita bisa provide. Lalu display ya untuk penunjuk arahnya, sisi mana yang parkiran yang masih ada yang kosong gitu ya, itu bisa juga. Terus ada video intercom ya untuk sebagai eh, metode yang menghubungi operator ketika ada situasi yang emergensi. Misalnya, kenapa kok nggak bisa buka gate-nya padahal plat nomor terdaftar, atau misalnya ada tamu mau masuk gitu kan, dia bisa pencet tombol di video intercom itu untuk menghubungi operator dan minta bantuannya untuk bukain si gate-nya. Jadi nggak perlu ada orang standby di gate sebetulnya ya, jadi bisa mainless. Gate-nya nanti bisa diperintahkan untuk terbuka dari command center. Dan ketika ada eh, keperluan untuk melihat rekaman dari kendaraan itu, kita cukup mengetikkan plat nomor ya. Jadi bisa kita search by vehicle license plate. Ya, seperti ini. Kita mau cari plat nomor ini, kita ketik, ya, lalu di enter dan kita bisa lihat videonya. Setelah masuk, ya, setelah Anda sudah masuk, di sini ada kamera untuk mengukur kecepatan, ya, seperti yang saya tadi sudah sempat jelaskan. Jadi di area tersebut nanti akan terpasang kamera, ya, lalu akan terpasang suplemen light juga. Kalau misalnya area di sana eh, kalau malam misalnya itu penerangannya kurang, nah kita bisa tambah suplemen light. Terus kita juga bisa pasang LED screen. Jadi LED screen ini nanti akan menampilkan kecepatan kendaraan ketika kendaraan itu lewat. Di sini saat kendaraan lewat, speednya akan dibaca oleh kamera.
Lalu kamera juga akan menginformasikan data kecepatan itu ditampilkan di LED screen-nya ini. Jadi si driver itu bisa lihat, oh tadi saya kecepatannya berapa. Gitu. Nah untuk warna di screen-nya ini tuh dia ada dua, warna hijau sama merah. Gitu ya. Jadi kalau hijau itu kecepatannya masih normal, masih di bawah batas kecepatan. Tapi kalau sudah merah, artinya dia sudah overspeed. Gitu ya. Ini normalnya 40 batasnya, dia bawa kendaraan 80. Nah itu dia nanti kirim alarm kayak gitu. Nah, lalu yang kedua di bawahnya itu ada illegal parking camera. Di kamera ini misalnya dipasang di beberapa titik gitu ya, yang biasanya tuh dijadiin tempat parkir sama si pelaku yang lagi nunggu. Ya, jadi mereka nunggunya di pinggir jalan. Nah ini nggak boleh. Dia bisa pasang kamera PTZ ini untuk ngawasin area tadi, gitu ya. Dan ketika ada kendaraan yang parkir di area yang udah dia tentuin, maka dia akan kirim alarm. Nah, kameranya ini dia bisa sambil patrol ya, jadi nggak cuma satu titik yang dia bisa deteksi, tapi dia bisa deteksi banyak titik, dia banyak arah. Untuk maksimal deteksinya dari titik kamera itu bisa sampai 150 meter dengan ketinggian instalasi di sana. Ini standar ya, jadi untuk eh, kamera traffic biasanya tuh pemasangannya di 4 meter ke atas gitu ya, 4 meter, 6 meter kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kendaraannya tadi ya udah masuk, udah lewatin jalurnya, akhirnya dia sampai di area bongkar muatnya, di area loading dan loading. Nah, di sini ada beberapa challenge juga gitu ya. Jadi ketika bongkar muat, ketika ada yang nggak sesuai, kayak misalnya barangnya nggak, jumlahnya nggak sama, ya, terus ada rusak, damage gitu paketnya, terus butuh tenaga kerja lagi nggak di area situ, gitu kan, butuh orang lagi atau enggak, ya. Nah itu biasanya tidak termonitoring, gitu ya. Data ini pengen kita dapetin, gitu ya. Ada kendaraan bongkar muat atau enggak, terus saat bongkar muat kita pengen rekam, ini kita bisa tawarkan beberapa solusi di sini, gitu ya. Yang pertama solusi untuk merekam ya saat proses bongkar muatnya, dan juga melakukan pencatatan ya tiap kali bongkar muat karena kendaraan A, dia bongkar muat seberapa, nah itu dicatat sudah di sistem. Lalu juga menampilkan status ya, status dari dok manajemennya. Ketika skala dari pergudangan ini sudah besar gitu ya, pasti area bongkar muatnya juga banyak gitu ya, nggak cuma satu dua tapi bisa puluhan ya. Nah, dia pengen tahu nih status bongkar muatnya sebenarnya sekarang lagi ada kendaraan bongkar muat atau enggak, ya kan? Nah, mereka perlu tahu itu untuk pengambilan keputusan ketika ada kendaraan baru yang datang untuk bongkar muat, itu kita udah bisa langsung tahu, oh kendaraan ini arahin aja ke loading dock nomor sekian, gitu ya, karena kita bisa dapat visualisasi status docking dock kita gitu. Nah, nanti saya coba jelaskan di slide ya. Ini yang pertama dulu, jadi di area bongkar muat itu nanti ada yang namanya docking kamera ya, atau dock kamera ini. Ini yang dipasang di luar ya untuk mendeteksi kendaraan yang datang untuk bongkar muat. Nah, untuk yang di dalam itu untuk mengawasi perpindahan barang setelah dibongkar muat ya, itu masuk ke area gudangnya seperti apa ya. Nah, ini eh, waktu melakukan investigasi, misalnya ada barang yang rusak atau kurang gitu ya, kita perlu melihat dua kamera ini. Nah, di sentral kita bisa melakukan synchronize playback gitu ya. Jadi kita ganti jam playbacknya di kamera yang dock,
yang di kamera yang di dalam nanti otomatis berubah juga. Jamnya sama gitu ya. Di kamera dock lihat jam 11, di kamera konvensional yang di dalam dia juga melihat jam 11. Nah, apa bedanya dock kamera dengan kamera konvensional yang di dalam? Di docking kamera dia punya algoritma yang memang dikhususkan untuk proses bongkar muat ya. Kayak ANPR, ya, pembacaan plat nomor, lalu ada deteksi kendaraan waktu masuk ke area bongkar muatnya, ya, deteksi pengemudi masuk dan keluar, terus deteksi pekerjaan. Ya, jadi ada kendaraan atau enggak nih di doknya itu bisa dideteksi. Terus juga status pintu belakangnya terbuka atau tertutup. Lalu juga bisa kontrol lampu LED. Jadi lampu LED itu nanti sebenarnya opsional untuk eh, menerangi bagian dalam si kontainernya, gitu ya. Kalau kontainernya besar terus panjang ke sana, itu kan biasanya dalamnya gelap. Nah, supaya bisa kelihatan sampai ke dalam, ditambahin lampu. Jadi ketika ada kendaraan yang parkir, kamera deteksi, nanti dia akan merintahin lampunya itu untuk nyala sebagai tambahan penerangan. Dan juga bisa mendeteksi kecepatan pemuatan atau loading rate gitu ya. Status bongkar muatnya ini kan dimasukin barangnya, statusnya udah berapa persen dari kapasitas si kontainernya misalnya. Itu bisa juga dideteksi sama si docking kamera ini. Gitu. Nah, ini contoh sinkronisasinya ya. Jadi apa namanya, kamera luar dan kamera dalam itu kita bisa lihat dalam satu waktu seperti itu. Gitu. Dan yang penting itu sebetulnya di ini ya, tampilan real time. Saat ada kendaraan yang bongkar muat, itu nanti akan divisualisasikan dalam bentuk map seperti ini. Ya, ketika ada kendaraan yang parkir, maka nanti statusnya warna merah. Oh, artinya di area bongkar muat ini lagi ada proses bongkar muat. Dan kalau hijau ya artinya kosong. Nah, kita pengen lihat juga misalnya kendaraan apa yang sedang parkir di sana. Nah, icon ini bisa kita klik, nanti akan ditampilkan data plat nomor kendaraannya. Ya, platnya misalnya B123 sekian, dia. Nah, dia masuk jam berapa? Nah, dia masuk jam 6.55. Dia udah proses bongkar muat berapa jam? Nah, dia masuk jam 6, sorry, jam 7 lah ya, jam 6.55. Nah, proses bongkar muatnya udah berjalan 3 jam gitu. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini mungkin kita bisa mengukur ya, untuk kendaraan sejenis ini kenapa bongkar muatnya terlalu lama gitu ya, sampai 3 jam. Nah, kita bisa lihat kameranya dengan klik ikon kamera di sini gitu. Jadi cukup mudah untuk melakukan pengawasan ke area docking tanpa perlu harus misalnya mengirimkan orang ke sana atau memasang CCTV gitu ya. Jadi nanti CCTV-nya sendiri yang aktif memberitahu jika di sana sedang ada kendaraan yang bongkar muat atau. Nah, proses bongkar ini biasanya juga dipakai gitu ya ketika ada kebutuhan untuk melakukan pencarian terkait rekaman ya di area bongkar muatnya. Biasanya ada, misalnya ada nggak cocok nih eh, di invoice harusnya kirim 50 gitu ya. Tapi ternyata eh, unit yang turun itu cuma 49 misalnya gitu ya. Nah, untuk memeriksa rekaman itu ya itu kita bisa lakuin dengan cepat ya. Eh, Sebelumnya mungkin perlu banyak langkah yang harus dilakukan ya, seperti pemeriksaan invoice number-nya, lalu invoice number ini dikirimkan oleh kendaraan dengan plat nomor apa, ya. Lalu langkah ketiga harus kita tahu kendaraan ini bongkar muatnya di dock yang mana, lalu jam berapa, lalu kita lihat videonya, baru nanti datanya bisa di-download gitu ya. Kalau di solusi docking kamera, karena kameranya itu sudah ada fitur ANPR, proses pencariannya itu bisa disederhanakan gitu ya.
kita nggak perlu lagi mencari kendaraannya itu parkir di mana, doknya di mana, gitu nggak perlu karena kita cukup input plat nomor kendaraannya, nah nanti sistem yang akan mencari plat nomor ini, parkirnya di dok nomor berapa, dan videonya mana. Jadi mudah kayak di klip sama si sistem gitu ya. Untuk plat nomor kendaraan B123, ini videonya nih 5 menit atau 1 jam videonya. Ya udah tinggal cek video 1 jam ini aja. Dia nggak perlu ngecek dari pagi sampai siang misalnya. Ya gitu. Jadi proses penanganan juga akan jadi lebih cepat gitu ya ketika ada komplain misalnya. Nah ini ya untuk pendataan ya, sorry, pendataan, pendeteksian apakah area droppingnya itu lagi ada yang menempati atau bukan menempati, dan kita bisa dapat data loading dan unloading time-nya. Jadi saat dia masuk, nanti sistem akan mencatat, oh dia masuk jam 11, ya. Nah dia proses bongkar muat, nah, terus nanti dia keluar jam berapa dicatat juga sama dia. Gitu. Jadi kurang lebih solusi job manajemennya seperti ini. Ada data apa yang kita bisa dapat? Selain grafik dari penggunaan doc ya, misalnya dari sekian puluh doc misalnya yang kita punya, ada 20 misalnya. Nah, sebetulnya setiap hari itu trennya itu dipakai berapa sih dari 20 docking? Misalnya dari 20 ternyata setiap hari itu cuma kepake 5 atau cuma kepake 10 gitu kan. Nah, itu kita bisa dapat datanya ya secara historikal nanti bisa dihasilkan data seperti ini. Nah, selain itu reportnya bisa dalam bentuk line gini atau dalam bentuk grafik ya Pak. Untuk rasio penggunaan dock dan juga jumlah kendaraan yang masuk ke dalam dock dalam satu waktu. Ini dashboardnya, dia punya khusus dashboard sendiri kayak gini. Nah, selanjutnya selain barang ya, selain kendaraan, kita juga bisa melakukan pelacakan terhadap pakaian. Ya, biasanya e-commerce gitu ya suka ada komplain kait barang. Nah, untuk melakukan pengecekan atau sebagai bukti, ya marketplace kan butuh bukti juga. Ya, apakah sistem apakah barang yang dikirim itu sebenarnya sudah sesuai, tapi klaimnya ya tidak menerima atau misalnya laporannya bermasalah lah gitu ya. Kita pengen ngecek bermasalah atau enggak. Nah, eh, kita start dari saat barang itu di packing gitu kan. Terus salah dikirim. Nah, ini kan yang pengen kita eh, cek gitu ya. Nah, di sini nanti flow-nya ketika order diterima, nanti bagian packing ya dia akan ngambil barangnya apa, terus dimasukin ke dusnya, paketnya. Situ dilakukan labeling, ini mau dikirim kemana. Habis itu di sorting lagi nanti ya dia harus masuk ke kendaraan yang mana baru nanti dikirim, gitu kan. Nah biasanya di sini ada beberapa tantangan yaitu kurangnya video ya. Jadi saat proses-proses ini tuh nggak ada rekamannya. Ya waktu dia masukin ke dalam box, waktu dia nge-label, waktu dia masukin ke dalam kendaraan itu tuh nggak ada videonya. Ya, jadi eh, agak sulit untuk menentukan eh, waktu kesalahannya itu di proses yang mana gitu, dan kita pengen lihat rekamannya itu susah ya karena tidak ada linkage antara produk dan juga kameranya gitu. Jadi ya kita punya kamera yang dipasang di sana tapi nggak bisa spesifik melihat misalnya paket nomor sekian gitu ya. Nah itu paket nomor sekian dikerjain sama siapa, jam berapa, itu susah gitu ya nyari rekamannya. Kita harus nontonin satu-satu. Ya, sedangkan di e-commerce atau di gudang itu pasti paketnya sangat banyak sekali. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya di sini kita menggunakan solusi parcel tracking atau pelacakan paket. Ya.
gimana cara kerja pelacakan paket. Jadi di sini nanti akan ada dua perangkat. Yang pertama CCTV ya pastinya. Ini mungkin CCTV existing. Lalu ditambahkan dengan barcode system. Jadi dengan barcode system ini dan juga hik sentral nanti dia yang akan menyatukan antara rekaman video dan juga timestamp dari si barcode system. Jadi cara kerjanya adalah setiap proses tadi, ya tadi ada proses packing, ada proses labeling, gitu ya, ada proses lainnya. Setiap kali proses dia harus melakukan scan barcode, ya. Di barang yang mau dikirim kan pasti ada barcode-nya, entah itu barcode QR atau barcode garis, gitu kan pasti ada. Nah itu yang nantinya di scan dan setiap kali barcode-nya scan dia akan memerintahkan kamera yang ada di sana itu untuk merekam, ya seperti itu. Jadi kalau di video ini ya di bagian atas itu dia ada kamera, ya bagian ini ada kameranya. Nah dia pegang barcode scanner. Nah, setiap kali dia scan kamera di atas itu dia akan merecord, ya kamera di atas itu akan merecord. Nah, hasil view-nya nanti yang di sebelah kiri. Ini hasil videonya ya kayak gini. Nah, nantinya ketika ada kebutuhan untuk melihat rekaman dari paket yang tadi di packing, gitu ya, kita cukup memasukkan barcode-nya aja, ya. Jadi waktu ada komplain dari apa namanya customer misalnya, kita akan minta sebutkan apa nomor resi kah atau apa gitu ya kita inputin. Nanti diinput ke sistem, nah sistem langsung nampilin tuh, oh untuk nomor resi ini atau nomor barcode ini rekaman videonya. Itu prosesnya sangat cepat gitu ya. Jadi eh, ketika ada komplain dari pelanggan yang mungkin umumnya butuh waktu yang panjang gitu ya, bisa sampai jam hitungannya, ini bisa jadi lebih cepat ya, bisa hitungan menit aja, bisa 5 menit gitu ya. Cukup input datanya, sorry nomor SI atau nomor ID gitu, input di sini, kalau kita enter, sudah kita dapat videonya. Nah dari video itu kita bisa analisa kesalahannya itu sebetulnya di mana gitu ya, apakah benar laporan dari customer-nya ya. Dari situ kita bisa menentukan penanganan masalahnya nanti seperti apa. Ya, nah ini setelah di input, kalau dapat nih videonya ini, nah, kita tinggal lihat aja nih videonya seperti apa. Nah saat barang mau keluar atau barang mau masuk juga bisa kita lakukan inspeksi ya, atau apa namanya pengecekan yang menggunakan mesin X-ray. Ya, di Vision kita juga punya X-ray dengan ukuran kecil, jauh tas gitu, kayak ukuran 50-30 ya, ukuran paling besar 100 kali 100 ya, biasanya buat koper kayak gimana gitu. Nah ini hasil view dari X-ray ya seperti X-ray pada umumnya. Cuma di Vision ada tambahan teknologi analitik ya, sorry. Jadi kita tuh bisa langsung mengenali beberapa jenis objek yang berbahaya, seperti misalnya ada benda tajam, ada pistol misalnya, itu dia bisa langsung dianalisa dari gambar ini. Nanti ada tulisannya gitu, apa nih pistol, ya ini pisau misalnya. Ada beberapa jenis, saya lupa detailnya, kurang lebih 20 jenis objek berbahaya yang bisa langsung dideteksi sama AI-nya si X-ray. Ini untuk pengiriman ya, pengiriman dari sisi manufaktur ke logistik di pergudangan sampai ke distribusi, yang dimana semua prosesnya ini kebanyakan lewat jalur darat ya misalnya. Nah, ini kita bisa monitoring atau kita bisa awasi gitu ya, karena ada beberapa eh, tantangan ya untuk di dalam pengiriman ini, seperti pelacakan kendaraannya, terus juga si driver ini
mengemudi dengan aman atau enggak, gitu kan. Terus ada proses kecurian nggak nih, gitu kan, mulai dari bahan bakar sampai barang, gitu kan, itu ada resiko juga di sana. Nah, di solusi ini nanti kita akan menggunakan solusi mobile monitoring ya. Jadi untuk mobile monitoring sendiri ada beberapa solusi ya nantinya. Di slide ini ada solusi untuk workflow ya, workflow dari sistem pengiriman yang ada di Vision. Jadi sebelum melakukan pengiriman nanti ada kayak semacam operator ya. Operator ini tugasnya nanti eh, membuat jadwal ya, dan juga rute dari kendaraan, tiap kendaraan dan juga drivernya. Tuh. Nah, lalu si pengemudi ini nanti akan mulai berkendara sesuai dengan kendaraannya. Jadi driver A ya mobilnya udah pasti platnya sekian, gitu kan. Nah, nanti di kendaraan itu akan dilengkapi dengan device-device juga seperti device ADAS ya, driver behavior analytics, sampai ke tombol panik alarm apabila ada kejadian emergency dia bisa tekan, nanti akan tersambung ke command center ya. Di command center nantinya mereka bisa berkomunikasi dua arah ya, menggunakan voice intercom. Dan juga nantinya di sistem itu akan menyimpan data pengemudinya. Jadi si driver ini ada historinya. Driver A dalam sebulan dia udah melakukan pengiriman berapa jauh pengirimannya gitu ya, melakukan pelanggaran nggak selama pengiriman gitu ya. Nah, nanti ini akan dijadikan feedback untuk pelatihan si driver untuk bisa uh, berkendara lebih baik lagi gitu ya. Untuk si mobilnya sendiri ini ada beberapa device seperti mobile kamera di dalam sorry, mobile recorder. Di dalam mobil recorder ini sudah ada GPS juga, ada G-sensor untuk pendeteksian ketika mobilnya tabrakan atau kecelakaan sampai terbalik apa gitu ya, itu ada alarm yang nantinya muncul notifikasi di comment center. Nanti di comment center itu ada uh, real time monitoring seperti ini ya, kayak kita menggunakan aplikasi apa namanya ya, ojek online gitu ya, atau kita pakai maps gitu, kita bisa lihat posisi kendaraan itu ada di mana. Terus kita pengen lihat misalnya situasi di dalam mobil itu kayak gimana, si drivernya itu kita bisa lihat ya. Jadi kita klik kameranya nanti nampil di kameranya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan pembatasan ya terkait rute dan juga kecepatan. Jadi di sini misalnya driver A ini area kirimnya itu Jabodetabek. Nah, nanti di Maps itu kita bikin batasnya Pak untuk area Jabodetabek saja. Ketika kendaraannya ini terdeteksi melewati border yang sudah kita buat, ya, jadi berdasarkan GPS ya, berdasarkan GPS dia ternyata keluar nih dari yang sudah kita buat, maka dia akan mengirimkan alarm. Nah, alarm ini yang nantinya juga dicatat di sistem bahwa si driver ini melakukan pelanggaran. Gitu ya. Nah, si operator yang ada di command center juga bisa melakukan teguran secara langsung gitu ya, lewat komunikasi audio dua arah. Jadi memperingatkan si driver, oh kamu keluar dari lajur nih, kamu mau kemana? Dan misalnya ya, bisa dilakukan teguran seperti itu. Nah, ini untuk fitur keselamatan ya, ada ADAS ya, ada Advanced Driving Assistance System. Biasanya ini untuk fitur-fitur pendeteksian ketika kendaraan di depan sudah berhenti, tapi mobil kita masih melaju gitu ya, dan dia akan mengkalkulasi ini akan ada potensi tabrakan kalau nggak direm gitu ya, dia akan membunyikan alarm gitu ya, mungkin ketika driver ngantuk atau eh, ada distraksi sambil main handphone misalnya, nah, sistem alarm ini bisa memperingatkan si driver gitu ya. Jadi di ADAS itu nanti ada pendeteksian ketika kendaraan di depan berhenti atau ada pedestrian, atau misalnya
kita berhenti di lampu merah, kendaraan di depan sudah jalan, tapi kita masih berhenti, itu juga ada alarmnya. Lalu ada blind spot detection juga, ketika mendeteksi kendaraan dari samping, dan driver behavior analysis. Ya, jadi mendeteksi perilaku driver ketika mengemudi, apakah sambil merokok, handphone, dan lain sebagainya yang mengganggu konsentrasi mengemudi, itu bisa dideteksi. Nah, dari fitur-fitur tadi, di sini nanti kita bisa mengenerate ya report, laporan dari tiap driver gitu ya. Drivernya ini menempuh jarak berapa jauh dalam sebulan, berapa jam, gitu ya. Terus melakukan kesalahan atau enggak, gitu ya. Itu bisa dihasilkan report seperti ini. Ini nanti dari Gexantra Profesional mengenerate report secara grafik maupun bar chart. Nah, ini juga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk si driver ya, apakah drivernya diberi peringatan, diberi sanksi, ya sampai pemberhentian seperti itu. Oke, ini di yang terakhir untuk pengawasan terpusat ya. Jadi di pengawasan terpusat ini menggunakan instansi konvensional. Nah, biasanya kan ada kantor-kantor kecil gitu ya, jumlahnya juga cukup banyak yang perlu diawasi. Nah, kalau dengan sistem yang belum terpusat, akan kesulitan ya, dia perlu menginput IP address-nya dan transaksi lewat browser. Nah, kalau dengan sistem yang terpusat, artinya menggunakan instansi profesional, kita bisa lihat semuanya dengan lebih mudah dengan teknologi. Kita punya ISUP namanya. Jadi ISUP ini memudahkan installer sebetulnya ya, ataupun user juga untuk membangun sistem sentralized ini tanpa menggunakan jaringan yang VPN gitu ya. Misalnya harus ada IP public static, yaitu memungkinkan mereka menggunakan IP public yang dynamic, dia nggak punya IP public pun juga bisa misalnya dari internet menggunakan teknologi ISUP ya. ISUP ini teknologi ataupun protokol proprietary diffusion yang diffusion banget. Ya, ini memungkinkan juga kita menerima notifikasi secara real time ya. Lalu juga ada notifikasi ketika sistem mendeteksi ada kamera yang mati ataupun abnormal. Nah, biasanya kalau tanpa sistem kita nggak tahu kapan kamera itu offline. Ya, ternyata pas dicek kameranya mati udah lama dan itu nggak tahu. Dengan sistem ini kita bisa tahu ketika device ada yang offline, ya, karena sistem melakukan pengecekan yang eh, apa namanya periodik gitu ya. Dia akan selalu melakukan pengecekan, lalu akan proaktif memberitahu ke user gitu ya, melalui notifikasi. Ya, notifikasi ini bisa berupa email juga. Nah, biasanya ini yang diawasi ya, jadi ada loker-loker seperti ini, lalu dipasang kamera di sana untuk mengawasi si loker. Ini dashboardnya seperti ini ya, mulai dari tadi gudang, blok manajemennya, dan sampai pengiriman parkir, yang diawasi dari command center. Nah, di command center untuk displaynya bisa menggunakan video wall dan juga decoder. Nah, ini dashboardnya ya. Jadi ketika ada device yang offline, nanti akan diinfokan device-nya. Kamera offline ada 7, gitu ya. Recordingnya ada exception ada berapa, dan nanti ditampilkan di sini. Tidak hanya real time, tapi juga historicalnya juga bisa dijadikan. Nah, mungkin nantinya ini akan dipakai sebagai data untuk audit gitu kan. Misalnya di area Sumatera atau di area Kalimantan itu sering mati kameranya, kenapa? Karena evaluasinya ternyata listriknya kurang stabil kayak gitu. Jadi kita bisa lihat uh, statusnya seperti apa. Nah, secara secara menyeluruh solusinya seperti ini ya untuk pengiriman. Jadi mulai dari penjadwalan, penugasan, ya, pengiriman, gitu ya, sampai
loading bongkar muat itu nanti semuanya tercatat di Nah, dalam Mas Riko. sistem di Central Professional. Lalu akses kontrolnya tadi ya, visitor tamunya itu juga bisa tercatat sampai absensi. Oke, ini masuk ke bagian terakhir. Jadi di sini ada use case di salah satu apa namanya jasa pengiriman ya, jasa pengiriman. Di sini dia menggunakan beberapa solusi seperti dock management, pengecekan suhu sampai ke parcel tracking. Ini dashboard dari si parcel tracking, ini juga salah satu company. Jadi setiap paket itu nanti dia ada ID-nya. Nah, kita cari rekamannya itu nanti berdasarkan ID. Kita bisa tentukan tanggalnya. Kalau misalnya kita pengen lebih spesifik gitu ya, kita tentukan tanggalnya juga. Jadi, ini nanti hasil dari pencarian tadi, ya, kita dapatkan beberapa file. Nah, nantinya ini kita analisa. Jadi kita cukup lihat file yang sesuai dengan ID atau sesuai dengan barcode yang mau kita lihat. Ya, Oke, ya Pak. mungkin Oke, baru sih. seperti itu ya Baik, saya solusi menjelaskan dari logistik dari beberapa device Division, tadi, Pak. Banyak sekali. Kontrol, mulai dari CCTV, kamera biasa, mobile kamera monitoring, iPhone, sampai ke kamera command center. Wi-Fi,